Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Akhirnya, dalam tumbukan siklus yang tak terbatas ini, pedang perang di tangan raksasa tidak bisa lagi menahan kehancuran dampak dan rusak parah oleh gajah perang gigi panjang. Di bawah benturan keras, hanya sesaat pedang raksasa itu hancur, dan serpihannya terbang ke Chu Xingyun, seolah membunuhnya di tempat. Pada saat yang kritis, Chu Xingyun tidak panik, senyum muncul di sudut mulutnya, dan tubuhnya lenyap seketika mengikuti jejak kaki. Fragmen yang berputar-putar hanya bisa disapu dengan sia-sia. Melihat pecahan berubah menjadi udara, suara ketegangan terdengar di kekosongan, dan pada saat yang sama, pecahan yang terbang dalam angin puyuh berbalik dan memotong ke arah Chu Xingyun lagi. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan fragmen kaisar tanpa menunjukkan keahliannya. Orang memilih senjata, dan senjata juga memilih orang, terutama senjata spiritual. Meskipun rusak, meskipun belum jatuh, bahkan jika itu hanya sebuah fragmen, pedang perang roh raksasa itu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang-orang biasa. 3 kali berturut-turut, Chu Xingyun melakukan langkah udara, menghindari sisa-sisa angin puyuh beberapa sentimeter. Yang disebut tidak lebih dari 3, jika tidak itu adalah wajah yang tak tahu malu. Benar saja, karena Chu Xingyun menghindari rotasi fragmen untuk ketiga kalinya, fragmen akhirnya tidak mundur lagi, tetapi dengan cepat menghilang ke dalam kekosongan yang luas. Pada saat berikutnya, sosok besar, dari virtual ke nyata perlahan-lahan muncul di depan Chu Xingyun. Melihat sosok tinggi, kekar di depannya, Chu Xingyun tidak bisa diam-diam mengagumi, pria ini, sangat besar, apakah dia benar-benar manusia? Sementara Chu Xingyun sedang melihat pihak lain juga menatapnya sebentar. Raksasa itu dengan segera berkata, "Wah, apakah Anda hanya menunjukkan kemampuan ruang?" Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, "Itu adalah bakat bela diri Tianwu, langkah instan Dewa Langit, 3 detik, 3 kali, 9 meter." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, raksasa itu mengangkat kepalanya, menatap langit berbintang, dan jatuh ke dalam perenungan. Untuk sementara, raksasa itu menundukkan kepalanya dan menatap Chu Xingyun, mengatakan, "Jika saya memiliki kekuatan magis seperti itu, saya dapat mengalahkan dan bahkan membunuh Kaisar yang mulia Kaisar Wu berdasarkan puncak dari Kaisar Wu." Mendengar kata-kata Juling, Chu Xingyun terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melihat Chu Xingyun tersenyum pahit, roh raksasa itu mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang konyol, jika saya memiliki kemampuan seperti itu, saya dapat muncul di atas lawan segera sebelum tabrakan, jadi pedang memotong." Melihat mata Juling yang berkilau, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, meskipun dia tidak tahan, "Apakah kamu tidak menemukannya?" Dari awal sampai akhir, Kaisar Lingya tidak pernah melepaskan keterampilan tempur yang melebihi puncak Wu Huang. Apa? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Juling tidak bisa membantu tetapi tertegun. Jelas, selama seluruh pertempuran, Kaisar Lingya hanya menampilkan satu keterampilan tempur, yaitu, guntur menginjak-injak. Tapi Thunder terus berjalan, tapi itu hanya aksi tingkat seni bela diri. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Kaisar Lingya hanya diinjak-injak, yang menghalangi kemampuan menghindarnya, memaksanya untuk memilih untuk bertarung dengan kekerasan, dan tidak menunjukkan keterampilan larangan tingkat Kaisar. Ingatlah bahwa ketika saya berada di masa puncaknya, saya mengaku sebagai yang pertama di dunia, yang membuat marah Kaisar Lingya. Melihat ke belakang dengan hati-hati pada pertempuran ini, Kaisar Lingya Zun dengan tangan kosong, mengalahkan dirinya sendiri dengan tentara kekaisaran hanya dengan giginya yang panjang. Selain itu, hanya dengan kekuatan tubuh dia benar-benar hancur. Melihat roh bodoh itu, Chu Xingyun melanjutkan, "Kekuatan langit dan bumi yang mulia Kaisar, di bawah Kaisar Wu, hanya bisa melihat ke atas. Anda mungkin bisa mengalahkan kekuatan mulia Kaisar, tetapi jika Anda ingin membunuh Kaisar, itu tidak mungkin." Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, raksasa itu bergumam, "Bukankah itu benar-benar menjadi Kaisar Zun, apakah itu akhirnya seekor semut?" Mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, "Aku tidak tahu masa depan, tetapi sejauh menyangkut masa kini dan masa lalu, Kaisar tak terkalahkan." Sambil menghela nafas, suara Juling bergetar dan berkata, "Sepertinya aku masih berpikir terlalu sederhana, dan aku tidak mau gagal, membutakan kewarasanku, ya Kaisar Gigi Roh, tidak pernah melemparkan Kaisar." Larangan level. Melihat penampilan Juling warrior yang suram, Chu Xingyun merasa agak tak tertahankan di hatinya. Ketika dia akan mengungkapkan kelegaan, Juling pulih sendiri. Dengan kepala yang garang, Juling berkata dengan penuh keyakinan, "Meskipun masih mustahil untuk mengalahkan Kaisar Zun, tetapi jika Kaisar Zun tidak menggunakan teknik terlarang, maka dengan keterbukaan yang telah saya buat dalam beberapa tahun terakhir, itu sudah cukup untuk berdiri dan tidak terkalahkan." Tempat, buka langit. Mendengar istilah ini, mata Chu Xingyun bersinar, nama begitu sombong.
Mengingat pertempuran antara roh raksasa dan gigi roh tadi, pedang yang terus-menerus terangkat tinggi, dan kemudian bergemuruh seperti pedang, saya harus mengatakan bahwa tidak peduli momentum atau kekuatan itu layak untuk nama langit. Melihat Chu Xingyun yang bijaksana, Juling dengan bangga berkata, jangan meremehkan trik ini. Setelah mengalahkan diri sendiri dan sekarat di tahun-tahun yang tak berujung, saya di pedang yang tersisa ini, mensimulasikan pertempuran hari ini. Pada tahun-tahun yang tak berujung, saya akhirnya memoles catatan kesempurnaan ini. Namun, roh besar itu melanjutkan, pedang ini tidak hanya kuat, tetapi juga mampu bersaing dengan kaisar. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika kekuatan lawan melebihi saya, itu tidak bisa menyakiti saya. Pedang ini tidak hanya berisi kekuatan tubuhku, tetapi yang lebih penting, itu juga bisa meminjam kekuatan pihak lain, sehingga pedang ini bisa digunakan tanpa batas. Melihat dengan bangga pada Chu Xingyun, Juling tampak sangat bangga. Memang, Chu Xingyun harus mengakui bahwa Juling memiliki modal yang membanggakan. Kaisar Lingya, kerajaan kaisar, dan penggunaan aksi Wuhuang tanpa batas ini tidak pantas untuk dibanggakan, Kaisar Zun begitu kuat. Tapi roh raksasa itu berbeda, dia hanya puncak Kaisar Wu, tetapi dia telah menciptakan keterampilan tempur super kompetitif yang dapat melakukan aksi kekaisaran tanpa batas. Meskipun trik ini masih belum cukup baginya untuk mengalahkan Kaisar Zun, tetapi yang pasti adalah bahwa dengan trik ini, dia sudah dapat mencapai tak terkalahkan alam Wuhuang. Tidak diragukan lagi, catatan yang diciptakan oleh Juling ini telah melampaui kategori kaisar bela diri dan termasuk dalam kelas kaisar. Dalam perenungan, Juling melanjutkan, aku telah merasakan pikiran dan niatmu, dan ingin mengubah sisa pedang menjadi pedang perang. Aku bisa setuju dengan ini, tapi... Menatap ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun beberapa kali, Juling menggelengkan kepalanya dan berkata tubuhmu masih terlalu kecil dan milik tubuh orang normal, jadi tidak cocok untuk memotong langit yang aku buat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Chu Xingyun tahu bahwa Juling benar. Cut Off ini lebih cocok untuk pemain seni bela diri dengan perawakan tinggi dan tubuh besar. Meskipun Chu Xingyun juga dapat digunakan, itu pada akhirnya dibatasi oleh tubuhnya, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan jenis ilmu pedang hingga batas. Chu Xingyun masih sangat bersemangat untuk membuka langit. Ini adalah pembelajaran suci tingkat kaisar, dan itu dapat digunakan dalam ranah Kaisar Wu. Jika Anda tidak ingin belajar, itu bohong. Melihat kehilangan Chu Xingyun, Juling tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang kekecewaan, meskipun itu tidak cocok, tetapi itu tidak dapat digunakan, jadi. Saya bisa membuka ini untuk Anda dan menyampaikannya kepada Anda. Bicaralah, apa kondisimu? Menghadapi kata-kata roh raksasa, Chu Xingyun tidak buru-buru bahagia, tetapi bertanya dengan tenang. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Juling tertawa dan berkata, kamu terlalu pintar, ya, saya bisa bekerja sama dengan Anda untuk mengubah fragmen menjadi pedang perang, dan saya juga bisa mengajari Anda untuk membuka langit, tetapi semua ini adalah bersyarat kondisinya. Di jalan yang panjang, Chu Xingyun membawa pedang besar di punggungnya dan pergi jauh-jauh. Orang-orang yang lewat melihat berdampingan, dan pemandangan itu semua dilakukan oleh Chu Xingyun. Bentuk yang berlebihan dan pedang besar. Pada hari itu, kondisi yang diusulkan Juling kepada Chu Xingyun sangat sederhana, dia bisa meneruskan kaitian ke Chu Xingyun, atau dia bisa bekerja sama dengannya untuk mengubah pedang yang tersisa menjadi pedang perang. Syaratnya adalah Chu Xingyun akan membantunya menemukan penerus yang paling cocok untuk kaitian pada waktu yang tepat, memberikannya kaitian dan pedang untuk mewarisi seni bela diri dan senjata roh raksasa, dan berperang melawan pasukan iblis, menjaga aspirasi umat manusia. Menghadapi kondisi ini, Chu Xingyun setuju tanpa berpikir. Senjata ini awalnya berlebihan di alam, terutama setelah diubah menjadi pedang perang, itu bahkan kurang cocok untuk Chu Xingyun. Selain itu, roh raksasa tidak memiliki batas waktu. Bagi Kaisar Wu, waktu beberapa dekade dan ratusan tahun hanya sekejap. Ambil Juling sebagai contoh. Dia adalah seorang kaisar tua yang telah hidup selama ribuan tahun, setelah kematiannya, dia tidak tahu ribuan puluhan ribu tahun. Dapat diterima. Setelah menerima janji Chu Xingyun, dengan bantuan Juling, Chu Xingyun dengan cepat menyelesaikan pemurnian. Fragmen pedang raksasa itu disempurnakan menjadi bentuk yang berlebihan, pisau perang raksasa berbentuk seperti guillotine. Melihat pedang besar 5 kaki yang berdiri di tanah, yang dapat mencapai bahunya, Chu Xingyun harus mengakui bahwa dia memang bukan yang paling cocok untuk pedang ini dan orang yang memotong langit. Namun, meskipun itu bukan yang paling cocok, itu tidak dapat digunakan, tetapi tidak dapat digunakan secara maksimal. Selain itu, Chu Xingyun tidak pernah berpikir untuk menempuh jalan orang lain. Yang benar-benar cocok untuk Anda harus diciptakan sesuai dengan kondisi Anda sendiri. Selain itu, dalam hal kekuatan saja, gunung meteorit Chu Xingyun tidak lebih lemah dari Kaitian. Meskipun Juling pernah dianggap sebagai puncak Kaisar Wu, pada periode terakhir, Chu Xingyun juga mencapai puncak Kaisar Wu pada periode puncak. Gunung ini tidak lebih buruk dari Kaitian, tetapi karakteristiknya berbeda. Setelah menyelesaikan semuanya, roh-roh raksasa akhirnya runtuh ke langit, dan bergabung ke seluruh pedang. Setelah semua ini hanya sedikit obsesi dari roh raksasa, bahkan jiwa yang tersisa.
Ketika obsesi untuk mengalahkan Kaisar Zun dilepaskan, itu sudah ditakdirkan untuk tidak bertahan selamanya. Bahkan, ini juga melegakan bagi roh raksasa. Sebelum kekecewaan kesadaran ilahi, Juling sepenuhnya menanamkan semua pikiran dan perasaannya tentang pembukaan langit untuk Chu Xingyun tanpa syarat. Mulai sekarang, meskipun Chu Xingyun belum melakukannya sekali, tetapi sudah seperti mempraktekkan trik ini selama ribuan tahun dari sudut pandang tertentu, Juling adalah ahli trik Chu Xingyun. Berjalan di jalan yang panjang, pikiran Chu Xingyun terus-menerus membandingkan gunung meteorit dan Kaitian Chan satu sama lain, mengkonfirmasi satu sama lain. Apa yang disebut batu gunung lain dapat menyerang batu giok, meskipun Kaitianzan bukan yang paling cocok untuk Chu Xingyun, tetapi gunung meteorologi dan Kaitianzan saling mengkonfirmasi, tetapi mereka dapat belajar dari kekuatan masing-masing dan membuat gunung meteorologi 100 kaki lebih jauh. Karena pedang yang digunakan bukan lagi api, tetapi pedang perang berbentuk guillotine, 3 pedang Chu Xingyun bergerak, baik pedang maupun langit, tidak bisa digunakan. Hanya postur dan gerakannya yang mirip dengan Kaitian, semuanya dari atas ke bawah, dan gunung meteor yang dicincang dengan kekuatan penuh masih bisa digunakan sepenuhnya. Tidak hanya itu, karena karakteristik pemotongan pedang perang jauh lebih unggul daripada pedang perang, jadi jika meteorit ini dilemparkan dengan pisau, kekuatannya akan meningkat 3 lapis. Kaitianjian adalah pedang 2 tangan, terangkat tinggi di atas kepalanya, dan kemudian ditebang dengan sekuat tenaga. Meskipun gunung meteorit Chu Xingyun juga merupakan kekuatan top-down, itu adalah pedang 1 tangan. Sebaliknya, rentang aksi gunung meteorit lebih kecil, lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih akurat, tetapi dalam hal kekuatan ia lebih rendah dari langit. Daya pinjaman, penyimpanan daya, dan serangan balik langit terbuka dipinjam dan diintegrasikan ke dalam gunung meteorit. Chu Xingyun sendiri, yang menggabungkan Kaitianze dan Meteor Mountain, dan sangat cocok untuk gerakan pedang Chu Xingyun, dirilis. Meskipun masih sangat tidak sempurna, masih perlu pengujian dan koreksi terus-menerus. Namun, itu telah terlahir kembali dan telah menjadi trik pedang tingkat kaisar yang dapat melakukan keterampilan seni bela diri yang tidak terbatas. Setelah menyerap sejumlah besar metode terbuka, trik ini tidak cocok lagi. Sebenarnya ini adalah gerakan pedang baru yang menggabungkan esensi dari 2 gerakan. Tapi apa itu bukan gunung meteor? Saat memikirkannya, kilatan cahaya melintas dari lubuk hatiku. Tepat gerakan pedang baru ini disebut reinkarnasi. Nama ini memiliki arti mengirim lawan ke reinkarnasi, dan juga arti mengembalikan kekuatan lawan ke lawan. Reinkarnasi pedang adalah untuk mengirim lawan ke reinkarnasi, tetapi juga reinkarnasi kekuasaan. Pedang adalah pedang terbuka, langkahnya adalah reinkarnasi, dan langkahnya adalah langkah surgawi, ditambah dengan lubang hitam dan Vientin yang saling terlibat untuk membuat kartu terbawah. Inilah ketergantungan Chu Xingyun saat ini. Meski tidak banyak untuk Chu Xingyun, itu sudah cukup. Setelah akhirnya memiliki modal untuk menetap, hal berikutnya yang akan dilakukan Chu Xingyun adalah berpartisipasi dalam ujian tahunan Akademi Jiuxiao. Dalam hal apapun, ia harus diterima di Akademi Jiuxiao. Meskipun saya belum menemukan berita tentang Sui Liuxiang, saya tidak ingin tahu bahwa berita Sui Liuxiang harus sangat rahasia, dan tidak mungkin untuk mencari tahu dari kota. Akademi Jiuxiao ini, yang sekarang menjadi salah satu sekolah tertinggi umat manusia, pasti akan muncul di sini. Mungkin dia mengubah namanya, mungkin dia mengubah identitasnya, tetapi Chu Xingyun percaya bahwa orang-orang, pasti orang itu. Namun, tidak mudah untuk diterima di Jiuxiao Academy. Pertama-tama, kekuatannya harus mencapai tingkat Yin dan Yang. Kedua, kelas Wuling harus kelas 5 ke atas. Tidak cukup untuk memenuhi kedua syarat ini. Kamu juga harus mengikuti ujian tahunan. Hanya jika kamu berhasil lulus penilaian, kamu akan memenuhi syarat untuk masuk ke Jiuxiao Academy. Pengalaman masa lalu memberitahu Chu Xingyun bahwa tidak berguna untuk menjadi kuat dan berbakat. Bahkan jika kekuatan mencapai nirvana, bahkan jika talenta Wuling mencapai 7 atau 8 peringkat, itu akan dihilangkan. Adapun cara dan isi ujian besar, semuanya tidak diketahui. Pada kenyataannya, konten penilaian berubah setiap tahun dan tidak pernah diulang. Sepanjang jalan ke gerbang timur kota terdalam, setelah Chu Xingyun menyerahkan formulir pendaftaran, ia menemukan sebuah penginapan di dekatnya dan tinggal. Bahkan jika dia menghabiskan sejumlah besar 110 juta batu roh dan membeli potongan-potongan pedang perang roh raksasa, Chu Xingyun masih memiliki 200 juta batu roh kelas 1, sehingga biaya sehari-hari tidak menjadi masalah. Satu-satunya masalah adalah bahwa sumber ekonomi terputus, dan hanya masuk dan keluar yang tidak mungkin, yang pada akhirnya merupakan masalah. Untungnya, tidak perlu terburu-buru untuk saat ini, 200 juta yuan sudah cukup baginya untuk menghabiskan waktu yang lama. Untuk periode waktu berikutnya, selain makan, Chu Xingyun pada dasarnya tinggal di rumah dan tinggal di kamar siang dan malam. Meskipun reinkarnasi telah dibuat, pada kenyataannya, lebih banyak hanya didirikan secara teoritis, itu memerlukan banyak eksplorasi dan latihan jika Anda ingin integrasi nyata dan pertunjukan nyata. Akhirnya, ujian masuk Akademi Jiuxiao datang. Pada hari ini, seluruh pusat kota Jiuxiao City penuh sesak, dan jutaan elit bergegas dari seluruh penjuru daratan untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan masuk Universitas Jiuxiao tahunan.
Melihat kerumunan di jalan di luar, ekspresi Chu Xingyun sangat tegas. Jika Anda ingin menemukan dupa aliran air, Anda harus masuk ke pusat kota. Bagi Chu Xingyun, satu-satunya cara untuk memasuki pusat kota adalah dengan diterima di Jiuxiao Academy. Tidak ada ruang untuk kehilangan dalam ujian ini. Kota bagian dalam kota Jiuxiao, yang membentang 300 mil, dikelilingi oleh tembok setinggi 100 meter. Mengitari tembok kota yang megah, menghadap ke segala arah, ada 8 gerbang. Jutaan pejuang muda yang ikut ujian masuk perguruan tinggi menunggu di luar gerbang kota sesuai dengan jumlah yang mereka terima saat mendaftar. Meskipun dibagi menjadi 8 ruang ujian, meskipun demikian, lebih dari 100.000 kandidat masih dikumpulkan di gerbang masing-masing kota. Ujian belum berakhir pada akhir hari, tetapi akan dilakukan dalam batch dalam 10 hari ke depan. Chu Xingyun dibagi menjadi kelompok ke-6. 6 hari setelah ujian, Chu Xingyun akhirnya meninggalkan penginapan dan melaju menuju gerbang timur kota bagian dalam. Sepanjang jalan, Chu Xingyun diam-diam menganalisis. Meskipun metode penilaian telah berubah setiap tahun, sebagai penguasa tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh benua yang benar, Chu Xingyun memiliki cara berpikirnya sendiri. Benar pikirkan empati. Sementara di Pavilion Wanjian, Chu Xingyun juga memilih 7 murid dan 3.000 murid, jadi dia mengerti bagaimana seorang atasan berpikir. Bakat itu penting, tetapi yang lebih penting adalah keberanian dan kebijaksanaan, yang keduanya sangat diperlukan. Atasan sejati, bakat yang ia butuhkan, harus bijaksana dan berani. Tentu saja, jika seseorang benar-benar berbakat dan berbakat, maka yang lain. Seperti Sui Liuxiang, keberadaan bakat tidak dapat dilewatkan begitu saja. Setelah mengirimkan penelitian tekstual di gerbang kota, Chu Xingyun memasuki gerbang kota di sepanjang tanda yang tergambar di tanah. Dari perspektif yang luas, di dalam dan di luar kota ini benar-benar dua dunia. Di luar gerbang, ada berbagai bangunan yang berjejer satu sama lain, meski tertata rapi, selalu membuat orang berantakan. Ini tidak terjadi di pusat kota, semua bangunan tidak tertata dengan rapi, tetapi terhuyung-huyung, memberi orang rasa harmoni dan koordinasi yang tak tertandingi. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Konsentrasi aura di alam semesta ini lebih dari 2 kali lipat dari benua spiritual sejati. Namun, dibandingkan dengan pusat kota, konsentrasi Reiki hampir 2 kali lipat. Jelas, bangunan-bangunan ini tidak diatur secara tidak teratur, tetapi semua bangunan dianggap sebagai simpul arai yang besar. Semua bangunan di seluruh pusat kota, susunan besar yang luar biasa kompleks dan misterius. Fungsi arai besar ini, dengan keadaan Chu Xingyun saat ini, tidak dapat melihat akhirnya. Di masa lalu, Chu Xingyun belum melihat peta seluruh kota. Kedua, formasi besar ini jelas dibangun oleh kaisar, dan masih dibangun oleh generasi kaisar yang tak terhitung jumlahnya, generasi demi generasi. Belum lagi Chu Xingyun, saya takut bahkan Kaisar Zun tidak begitu mudah untuk mengetahuinya. Begitu mereka memasuki kota terdalam, Chu Xingyun dan kelompok kandidatnya dibawa ke kamp militer di dekat gerbang kota timur. Barak ini mencakup area yang sangat luas. Para prajurit yang bersenjata lengkap dikelilingi oleh wajah serius. Setiap pembuat onar, bunuh tanpa amnesti. Memasuki auditorium besar di barak militer yang dapat menampung 10.000 orang, semua orang duduk dan menemukan tempat sesuai dengan jumlah di tangan mereka. Melihat kandidat muda yang padat, Chu Xingyun ingin tahu. Begitu banyak orang berkumpul, bagaimana penilaian ini harus dilakukan. Dalam keraguan, tekanan diam-diam tiba-tiba jatuh dari atas. Ketika dia melihat ke atas dengan takjub, yang dia lihat adalah bahwa kubah di atas auditorium besar ini dihiasi dengan 360 mutiara cerah. Awalnya Chu Xingyun berpikir bahwa bola-bola mengkilap itu hanya digunakan untuk penerangan, tapi sekarang tampaknya dia jelas berpikir itu terlalu sederhana. Di antara desahan, Chu Xingyun hanya merasa gelap di depannya. Ketika dia kembali ke pandangannya lagi, dia tidak lagi di auditorium, tetapi muncul di ngarai sempit yang tertutup. Melihat pemandangan sekitarnya dengan kagum, Chu Xingyun tidak bisa percaya semua yang telah dia temui. Selama seluruh proses, dia tidak merasakan fluktuasi energi ruang angkasa, jadi, dia tidak benar-benar muncul di lembah. Pada kenyataannya, dia jatuh ke dalam ilusi. Arai pantom yang disebut mengacu pada arai super yang ditujukan pada panca indera manusia dan membingungkan panca indera manusia. 5 indera adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan sentuhan, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Merasakan segala sesuatu di sekitarnya, dengan pengetahuan dan pengalaman Chu Xingyun, dia tidak bisa melihat tempat yang sumbang. Jelas ini bukan arai hantu sederhana, tetapi arai hantu tingkat atas yang paling ilusi yang dapat ilusi ribuan orang pada saat yang sama. Di antara desahan Chu Xingyun, dalam deru keras di lembah jauh, sesosok hitam, dari yang tidak nyata menjadi nyata, dengan cepat mengembun. Melihat itu, 100 serigala di alam yin yang mengembun di ngarai dengan diameter 100 meter. Ratusan serigala magis mengelilingi altar Bluestone dengan token emas yang indah digantung. Sama seperti Chu Xingyun mengamati dengan seksama, suara tua dan serius terdengar di atas ngarai.
Harap perhatikan semua kandidat. Tujuan penilaian dalam sesi ini adalah simbol emas di atas altar di tengah ngarai. 1.000 orang pertama yang mendapat simbol emas pertama kali lulus penilaian. Menghadapi penilaian seperti itu, semua kandidat tidak bisa menahan nafas. Jika 10.000 orang ikut serta dalam penilaian, 9.000 orang akan tersingkir. Dengan cara ini, 1 juta kandidat pada akhirnya akan memasuki putaran kedua penilaian, dan hanya akan ada lebih dari 100.000 orang. Dalam seruan itu, suara tua itu terus bergema. Meskipun penilaian tingkat ini adalah ilusi, tetapi arai hantu juga dapat membunuh orang. Jika ada yang tidak mungkin, tolong hargai hidup Anda. Selama Anda mundur ke mulut ngarai, Anda bisa selamat. Selain itu, dalam putaran penilaian ini, 3 kandidat teratas akan langsung dibebaskan dari putaran kedua penilaian dan berpartisipasi langsung dalam. Suara tua dan serius, yang dikatakan halus tiba-tiba, serangkaian lonceng berbunyi nyaring. Di hadapan bel yang menderu ini, semua kandidat tidak bisa tidak memahami apa yang sedang terjadi, peraturan sedang diperkenalkan, bagaimana mungkin ada bel yang mengganggu. Ini diselenggarakan oleh Jiuxiao Academy, bagaimana organisasi ini bisa begitu keras dan tidak teratur dalam ujian tahunan. Bagaimana kesalahan tingkat rendah seperti itu dapat dilakukan di Akademi Jiuxiao yang mempesona. Di tengah keraguan semua kandidat, suara tua dan keras itu berkata dengan sedikit kejutan, selamat kepada kandidat nomor 61.468, yang menjadi siswa pertama yang mendapatkan simbol emas dalam penilaian ini. Apa? Mendengar kata-kata pemuji, semua kandidat tertegun sejenak. Apa yang terjadi? Bukankah ini memperkenalkan aturan penilaian? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan simbol emas? Bukankah ini curang? Menghadapi kejadian ini, para kandidat yang merespons dengan lambat dan memiliki otak lurus berdiri di ngarai dan menanyai langit dengan keras. Tetapi mereka yang merespons lebih cepat dan lebih waras dan pandai tidak melakukannya. Setelah hanya setrum sesaat, mereka menamparkan paha dengan kesal dan bergegas ke arah lembah untuk pertama kalinya. Jangan katakan apakah ini curang, meskipun curang, itu akan dipertanyakan setelah penilaian selesai. Orang yang benar-benar pintar harus memprioritaskan tindakan mereka, dan hanya orang yang ceroboh tanpa pikiran yang akan datang dengan temperamen mereka sendiri, terlepas dari kesempatan dan waktu, hanya melampiaskan ketidakpuasan mereka. Hanya saja, apa yang sedang terjadi? Belum lagi bagaimana para kandidat di ngarai bertarung dengan kecerdasan mereka dan bertarung dengan serigala. Di sisi lain Chu Xingyun berdiri dari kursi dengan puas, dan senyum tipis muncul di pipinya. Tidak perlu diragukan bahwa orang yang sudah mendapatkan simbol emas saat kandidat lainnya masih mendengarkan, hanya bisa Chu Xingyun. Bukannya dia lebih pintar dari semua orang, tetapi karena sebagai atasan, dia memikirkan masalah secara berbeda dari orang lain. Banyak orang yang akrab dengan kosakata seperti visi strategis, perspektif global, dan pandangan keseluruhan, tetapi mereka merasa bahwa mereka sok dan mendalam, dan mereka tidak menganggapnya luar biasa. Tetapi pada kenyataannya, terserah orang-orang ini untuk memutuskan apakah seseorang dapat berhasil atau tidak. Setelah pemeriksa mengumumkan tujuan penilaian, Chu Xingyun langsung mulai bertindak karena jelas bahwa penilaian sudah dimulai sejak saat itu. Akademi Jiuxiao tidak ada selama ribuan tahun, setelah sekian tahun, pengalaman organisasi yang kaya dan proses penilaian yang ketat benar-benar sempurna. Dalam proses penilaian reguler, peraturan larangan dan aturan penilaian harus diumumkan di awal, dan tujuan penilaian harus diumumkan di akhir. Urutan ini tidak mungkin salah. Bagaimanapun, penilaian ini diselenggarakan oleh Akademi Jiuxiao, yang telah memiliki puluhan juta pengalaman dalam organisasi penilaian. Tidak mungkin membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Karena tujuan penilaian diumumkan terakhir, yaitu, begitu tujuan penilaian diumumkan, penilaian sudah dimulai. Meskipun penguji telah berbicara tanpa henti, itu sebenarnya hanya mengganggu Anda dapat memilih untuk mendengarkan atau tidak. Pokoknya, tujuan penilaian telah diumumkan. Apapun yang ingin Anda lakukan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tentu saja, jika tidak ada orang yang sempurna, Akademi Jiuxiao mungkin melakukan kesalahan, tetapi Chu Xingyun tidak khawatir tentang pelanggarannya. Bagaimanapun, ini adalah ilusi, sebuah arai hantu yang didirikan dan dikendalikan oleh Akademi Jiuxiao, dan itu dikendalikan oleh pengawas di tempat. Jika penilaian tidak dimulai, maka bahkan jika Chu Xingyun bergerak lebih awal, itu pasti akan diblokir. Invigilator yang mengontrol arai besar tidak akan dengan bodohnya menonton Chu Xingyun melakukan hal yang salah pada waktu yang salah. Tugas invigilasi adalah untuk mengawasi kandidat dan melarang kandidat melakukan hal-hal di luar aturan penilaian. Jika itu adalah pelanggaran, Chu Xingyun akan diblokir. Jika tidak ada yang berhenti, itu artinya Chu Xingyun belum melakukan pelanggaran. Selain itu, dia mengatakan bahwa bahkan jika pihak lain benar-benar membuat kesalahan berulang-ulang, itu adalah pihak lain yang melakukan kesalahan lagi. Paling-paling, penilaian akan mulai lagi tanpa penalti kepada Chu Xingyun yang telah mengambil celah itu. Akademi dan Jiuxiao, yang mengorganisir ribuan penilaian, juga dibor oleh seorang kandidat, dan akhirnya menghukum para kandidat yang mengebor celah itu, kemudian Akademi Jiuxiao benar-benar ternoda.
Oleh karena itu, setelah hanya sedikit analisis, Chu Xingyun dengan berani memasuki ngarai, melambaikan pedang langit dan menerbangkan selusin serigala ajaib, dan dewa yang kosong berjalan kaki singkat dan mengambil simbol emas. Tetapi ternyata tidak ada masalah dengan kemampuan organisasi Jiuxiao Academy. Penilaian Chu Xingyun juga sepenuhnya benar, jadi ia menjadi kandidat pertama yang mendapatkan Jinfu. Berdiri, Chu Xingyun berjalan ke platform batu di depan auditorium. Di atas peron batu, seorang lelaki tua kemerahan sedang duduk di sana. Dengan senyum apresiatif, dia tersenyum pada Chu Xingyun, dan lelaki tua itu bertepuk tangan. Tidak buruk, Anda adalah orang pertama di bidang ini yang menjadi orang pertama yang tidak terganggu oleh apapun dan mematahkan semua ilusi pada saat pertama. Semua ilusi. Mendengar kata-kata pria tua itu, Chu Xingyun bingung untuk sementara waktu, tetapi dia tiba-tiba menjadi acak. Ilusi ini ditujukan pada panca indera, tetapi tidak dapat membingungkan jiwa. Serangkaian tindakan pencegahan digunakan untuk membingungkan pengaturan mental kandidat. Melihat Chu Xingyun, yang memikirkan segalanya dalam sekejap, pria tua berwajah merah itu mengangguk dan berkata, "Kamu sangat baik. Kamu tidak hanya memiliki kebijaksanaan untuk melihat semua sia-sia, tetapi juga keberanian dan tekad untuk berlatih." Selama pembicaraan, pria tua itu mengambil formulir dan mengisinya dengan cepat. Setelah beberapa pukulan, pria tua itu mengisi formulir, mengambilnya dan menyerahkannya kepada Chu Xingyun. Setelah mengambil formulir, Chu Xingyun melihat dengan hati-hati, tetapi konten di formulir itu tidak memuaskannya. Nama, Chu Xingyun. Angkatan, 60. Bakat, 60. Kecerdasan, 100. Keberanian, 100. Secara intelektual dan berani, Chu Xingyun bisa mengerti, setelah semua, dia adalah orang pertama yang melihat semuanya, dan pertama kali dia mulai bertindak dengan berani. Karena itu, dalam kecerdasan dan keberanian Anda bisa mendapatkan nilai penuh. Tapi bagaimana dengan kekuatan dan bakat? Menghadapi keraguan Chu Xingyun, pria tua berwajah merah tersenyum dan berkata, "Awalnya, kami tidak perlu menjelaskan, dan kami tidak punya waktu untuk menjelaskan. Tapi untungnya, Anda berakhir terlalu cepat dan kandidat lainnya belum berakhir, hanya sedikit waktu untuk membantu Anda menjelaskan." Penilaian kekuatan dibagi menjadi dua aspek. Di satu sisi, itu adalah skor yang dikonversi antara usia dan usia. Semakin muda usia, semakin tinggi negara, semakin tinggi skor. Pada usia 18 tahun, Anda dapat mencapai nirvana. Itu tidak harus memiliki skor tinggi, tetapi harus tercermin dalam pertempuran yang sebenarnya. Tentu saja, ada juga orang yang berlatih, yang relatif lambat pada tahap awal. Tetapi latihan serupa harus sangat kuat. Melihat Chu Xingyun, pria tua berwajah merah itu teringat, sebuah boneka wanita 2 tahun yang lalu, di usia muda, telah mencapai nirvana. Ranah nirvana tidak mengerikan. Yang menakutkan adalah bahwa ia hanya menggunakan satu trik dalam penilaian untuk membekukan semua Warcraft dalam 100 meter menjadi patung es. Sambil menggelengkan kepalanya dengan takjub, lelaki tua berwajah merah itu berseru, "Bisakah Anda bayangkan?" Dia berjalan begitu lembut, di bawah satu pukulan, semuanya membeku, lalu mengambil token, dan mengapung. Itu adalah keberadaan 100 angkatan bersenjata. 2 tahun lalu, semuanya membeku. Mendengar berita ini, tubuh Chu Xingyun bergetar hebat. 2 tahun yang lalu, itu adalah waktu ketika Sui Liuxiang tiba di dunia ini. Pembekuan semua hal juga merupakan tempat paling menakutkan bagi Jiuhan. Dengan inhalasi gemetar, Chu Xingyun tidak memiliki pemikiran tentang apa skornya. Meskipun tidak ada berita pasti, Chu Xingyun hampir yakin bahwa gadis yang membekukan semua hal 2 tahun lalu pasti adalah Sui Liuxiang. Melihat hilangnya jiwa Chu Xingyun, pria tua berwajah merah berpikir bahwa Chu Xingyun telah dipukul, dan tidak bisa membantu menghiburnya. Kaum muda, jangan berkecil hati. Skor kekuatan yang sempurna jarang terjadi, tetapi Anda tidak kalah. Kebijaksanaan dan keberanian adalah nilai sempurna, dan kejeniusan yang bijak dan berani, saya belum pernah melihatnya selama ratusan tahun. Dengan penuh anggukan mengangguk pada pria tua berwajah merah itu, Chu Xingyun tahu apa maksudnya. Dalam 2 tahun terakhir, Chu Xingyun belum membuat kemajuan dan telah pulih. Bahkan sekarang, cedera jiwanya belum membaik sedikit pun. Jika tidak ada cedera serius seperti itu, Chu Xingyun sekarang akan menjadi setidaknya nirvana. Dan ada lubang hitam dan Vientin, hanya perlu membuka muatan dan fluktuasi, 100 serigala ajaib pasti akan terbunuh oleh stroke. Dengan cara ini, kekuatan Chu Xingyun harus sama dengan Sui Liuxiang, dengan skor sempurna 100. Adapun bakat, tidak ada cara untuk melakukan ini. Mulai sekarang, bakat Wuling Chu Xingyun masih tetap di kelas 5. Untuk ujian besar ini, meskipun melewati garis lulus, itu baru saja berlalu. Skor 60 poin sangat masuk akal. Namun, bakat Wuling Chu Xingyun adalah perpaduan, yang dapat melahap semangat Wuling dari pejuang lain. Saat mendapatkan bakat Wuling lawan, ia juga dapat meningkatkan kualitas Wuling. Selama Chu Xingyun diberikan waktu yang cukup, ia dapat meningkatkan Wuling ke 9 kelas. Dengan cara ini, bakatnya harus 100. Sangat disayangkan bahwa karena Wuling sekarang hanya memiliki 3 kesempatan untuk melahap, targetnya tidak mudah ditemukan. Di bawah tingkat bakat Wuling, Chu Xingyun tidak menganggapnya.
Bahkan jika bakat Wuling lawan adalah tingkat alami, Chu Xingyun juga harus mempertimbangkan kepraktisan bakatnya. Chu Xingyun akan tergoda hanya jika dia mirip dengan langkah instan Kong Shen dan melawan bakat Wuling di tingkat surga. Jika tidak, Chu Xingyun lebih suka menghentikan bakat Wulingnya selamanya di Wupin. Ningke tidak sembarangan. Chu Xingyun lebih suka menghabiskan seluruh hidupnya dengan hanya satu dewa yang kosong, dan dia tidak akan dengan santai melahap bakat Wuling. Riasan tidak akan pernah menjadi kode perilaku Chu Xingyun. Selama pertukaran antara keduanya, kandidat lain akhirnya mengakhiri penilaian dan bangkit dan berjalan ke sisi ini. Melihat adegan ini, pria tua berwajah merah itu berkata, "Anda adalah kandidat pertama yang mendapatkan tanda emas dalam penilaian ini, jadi Anda tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian putaran kedua. Setelah 1 minggu, Anda langsung berpartisipasi dalam penilaian putaran ketiga." Itu dia. Setelah menerima informasi dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak berniat untuk tinggal di sini lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pria tua berwajah merah, ia berbalik dari auditorium dan tinggal di satu kamp di kamp militer. Untuk menghindari bocornya pertanyaan ujian, begitu ujian dimulai, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kamp militer. Penilaian ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan keselamatan manusia. Siapapun yang mencoba mengganggu dan menghancurkan akan dibunuh di tempat dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Duduk di tempat tidur kamp di kamp, Chu Xingyun tersenyum senang. Setelah lebih dari 2 tahun, saya akhirnya mendapatkan berita tentang Sui Liuxiang lagi. Semua usahanya sepadan. Memikirkan Sui Liuxiang, hati Chu Xingyun manis. Senyumnya, setiap gerakan, ditampilkan dengan jelas dalam pikiran Chu Xingyun. Namun, setelah hanya sesaat yang menyenangkan, Chu Xingyun menjadi tenang. 2 tahun lalu, Sui Liuxiang hanyalah seorang gadis kecil yang dicintai dan dilindungi olehnya, menunggunya untuk menyelamatkan. Tapi sekarang, 2 tahun kemudian, Sui Liuxiang sudah menjadi nirvana yang kuat dan semuanya bisa dibekukan dengan mengangkat tangannya. Meskipun pria tua berwajah merah itu tidak mengatakan semua hasil tes Sui Liuxiang, tetapi pemahaman Chu Xingyun tentang dia dapat sepenuhnya dinilai. Tidak perlu banyak bicara tentang kekuatan, apakah itu ranah atau kekuasaan, itu pasti skor penuh 100. Bakat, belum lagi, Jiuhan Juemai adalah bakat utama yang dapat mencapai Kaisar Zun. Kearifan dan keberanian berikut juga harus 100. Karena itu, hasil penilaian Sui Liuxiang haruslah kekuatan, bakat, kebijaksanaan, keberanian, dan 4 nilai penuh. Belum lagi, seberapa pintar dan berani Sui Liuxiang, tetapi kekuatannya terlalu kuat dan bakatnya terlalu bagus. Di hadapan kekuatan absolut, kebijaksanaan dan keberanian apa yang dibutuhkan? Ketika beberapa semut di jalan menghalangi jalan, bagi orang normal itu tidak membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan, cukup berjalan. Ketika penilaian gagal untuk memeriksa kebijaksanaan dan keberanian seseorang, berapa banyak poin yang bisa diberikan selain nilai penuh? Kekuatan adalah kebijaksanaan tertinggi. Kekuatan adalah keberanian terbesar. Mulai sekarang, Chu Xingyun, yang masih di Yin dan Yang, telah jatuh di belakang Sui Liuxiang oleh setidaknya 1 ranah besar dan 10 ranah kecil. Chu Xingyun tahu bahwa dia telah ditunda selama 2 tahun, dan jika dia tidak bekerja keras, dia hanya akan dibuang oleh Sui Liuxiang. Menenangkan pikirannya, Chu Xingyun duduk di tempat tidur dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Meteorit, langit terbuka, 2 ilmu pedang besar terus-menerus dibor dalam pikiran, setiap menit dan setiap detik Chu Xingyun membuat kemajuan pesat. Meskipun ranah masih Yin dan Yang, Chu Xingyun ada di pedang, tetapi melangkah maju dalam langkah besar. Baik wilayah dan kendo penting, tetapi sebaliknya, Chu Xingyun lebih memperhatikan budidaya kendo, bukan budidaya di dunia. Ranah adalah tanda kekuatan, tetapi itu bukan satu-satunya tanda. Selama ada waktu yang cukup, selama Anda bersedia bekerja keras, selama Anda memiliki bakat yang cukup, dunia selalu dapat diolah. Perbedaannya hanyalah siapa yang didahulukan, tetapi tidak ada perbedaan. Kendo berbeda, yang terpenting dari Taoisme adalah akumulasi waktu, tidak ada jalan pintas. Yang disebut satu upaya, satu keuntungan. Bahkan jika Chu Xingyun menerima hadiah dari roh raksasa, itu akan membutuhkan waktu untuk menyerap, mencerna, menyerap, dan akhirnya diintegrasikan ke pedangnya. Disebut Tuan memimpin pintu, dan latihan itu pribadi. Juling adalah penguasa Chu Xingyun, tapi dia tidak pernah menjadi penguasa Chu Xingyun. Sebenarnya, ilmu pedang dari keduanya, satu mempraktikkan cara pedang raksasa, dan yang lainnya adalah cara pedang besar. Sangat berbeda. Selama seminggu berturut-turut, Chu Xingyun bahkan tidak keluar dari tenda, benar-benar tenggelam dalam dunia kendo. Tidak sampai seminggu kemudian penilaian putaran ketiga akan segera dimulai, dan Chu Xingyun untuk sementara waktu berhenti berlatih. Ketika memasuki auditorium putaran pertama penilaian lagi auditorium, yang bisa menampung puluhan ribu orang, sekarang hanya memiliki lebih dari 1.000 orang yang berkumpul di sini. Dekat seluruh gerbang Dongcheng, lebih dari 100.000 kandidat tersingkir setelah 2 putaran penilaian pertama. Hanya ada lebih dari 1.000 orang yang tersisa, memenuhi syarat untuk memasuki babak ketiga dan babak penilaian terakhir. 8 gerbang kota Jiuxiao menambah hanya sekitar 10.000 orang, tingkat eliminasi ini terlalu tinggi.
Mereka yang percaya diri untuk datang ke sini untuk mengambil bagian dalam penilaian sudah jenius yang telah memilih satu dari ribuan mil, tetapi ketika mereka tiba di sini, mereka datang untuk memilih satu dari yang lain. Dalam hal kekejaman seleksi, Akademi Jiuxiao memang salah satu yang tertinggi. Di ruang observasi Chu Xingyun, sekelompok orang muncul di platform Bluestone di depan. Pria tua berwajah merah yang berbicara dengan Chu Xingyun terakhir kali berdiri lagi dan berbicara dengan keras. Penilaian putaran ketiga akan menjadi penilaian pertempuran yang sebenarnya. Semua kandidat akan dikirim ke garis depan perbatasan melalui arai semangat teleportasi untuk menjadi seorang prajurit trainee. Kriteria evaluasi kali ini adalah untuk berburu dan membunuh 100 prajurit iblis, mengambil jiwa iblis mereka dan darah esensi sebagai bukti. Waktunya terbatas 1 minggu, setelah 1 minggu, berhasil memburu 100 prajurit iblis, secara resmi memasuki Akademi Jiuxiao dan menjadi murid resmi Akademi Jiuxiao. Mereka yang belum menyelesaikan tanggal jatuh tempo akan dihilangkan. Akademi Jiuxiao, yang tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan dan menghilangkan setan, bagaimanapun juga tidak akan merekrut. Setelah hanya mengumumkan tujuan penilaian, semua kandidat berbaris dan melewati susunan teleportasi ke perbatasan secara bergantian. Kali ini, itu akan menjadi pedang nyata, ujian hidup dan mati yang kejam. Kali ini, saya tidak tahu berapa banyak kandidat yang ditakdirkan untuk kembali. Akademi Jiuxiao didirikan untuk menumbuhkan bakat melawan tentara iblis. Pelajar reguler Akademi Jiuxiao juga harus personil militer, dan pangkat terendah adalah junior. Pangkat militer ini tidak diberikan oleh Akademi Jiuxiao, tetapi mengharuskan siswa untuk menggunakan keterampilan mereka yang sebenarnya untuk mengumpulkan kekuatan perang untuk berubah. Tentara yang membunuh total 100 tentara iblis dapat dipromosikan menjadi junior. Ini adalah satu-satunya cara untuk memajukan dan memperlakukan mereka secara setara, dan itu bukan perlakuan istimewa bagi kandidat dari Akademi Jiuxiao. Dalam sistem militer, aturan apapun yang tidak diucapkan adalah tabu, dan satu-satunya cara untuk mendaki adalah membangun prestasi militer yang luar biasa. Pangkat tentara Xianting dibagi menjadi 4 pangkat, dari tinggi ke rendah adalah perwira umum, perwira sekolah, letnan, dan perwira yang tidak ditugaskan. Setiap level dibagi menjadi 4 kelas, yaitu besar, atas, menengah, dan kurang, ditambah tentara dan pion, yang dapat dibagi menjadi 18 tingkat. Saat ini, Chu Xingyun dan sekelompok kandidat semuanya adalah prajurit untuk saat ini. Jika mereka membunuh 10 tentara iblis, mereka akan dipromosikan menjadi tentara kelas 1. Jika mereka membunuh 100 tentara iblis, mereka akan dipromosikan menjadi junior. Mengambil contoh pertarungan arwah raksasa, dia mencapai pangkat umum pada periode puncak, ini sudah pangkat militer, dan tidak ada promosi. Setelah melewati arai roh, Chu Xingyun dan timnya tiba di garis depan perbatasan. Dalam seminggu, mereka harus membunuh 100 tentara iblis, jika tidak mereka akan dihilangkan secara langsung. Untuk prajurit manusia biasa, sangat sulit untuk membunuh tentara iblis. Jika tidak ada perbedaan besar dalam kekuatan, belum tentu siapa yang membunuh. Tetapi para kandidat dari Akademi Jiuxiao ini berbeda, mereka semua adalah jenius yang unik, bahkan super jenius. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, itu hanya biasa-biasa saja, dan Anda belum memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Jiuxiao. Lebih dari 10.000 kandidat dibagi menjadi 100 tim yang terdiri dari 100 orang dan ditempatkan di pasukan garis depan yang berbeda. Karena para calon bukanlah tentara sejati, garis depan mungkin tidak selalu berperang. Karena itu, setelah para kandidat mencapai garis depan, semua tindakan bebas dan tidak perlu mengikuti pasukan. Kalau tidak, apalagi 1 minggu, mungkin bahkan 1 bulan kemudian, Anda tidak akan melihat prajurit monster sekali. Setelah tiba di garis depan, langkah pertama adalah bergabung dengan militer, mengisi serangkaian formulir, dan jika Anda tidak memiliki senjata, Anda juga bisa mendapatkan senjata bergaya militer. Hal-hal lain adalah opsional, tetapi item yang paling penting, harus diterima, yang digunakan untuk merekam jasa militer, yang terbuat dari lencana jiwa emas. Lencana ini eksklusif untuk personel militer dan memiliki 2 fungsi utama. Pertama, secara otomatis dapat menyerap jiwa hantu yang melarikan diri setelah prajurit monster terbunuh. Kedua, secara otomatis dapat mengambil darah prajurit iblis dan menyimpannya di ruang yang dilengkapi dengan lencana. Saat merekam upaya perang, roh iblis adalah unitnya. Jiwa iblis mencatat upaya perang kecil. Sedangkan untuk darah roh dari ras iblis yang dapat memurnikan pil roh langit, pil yin yang, dan pil nirvana, Anda dapat menukarnya dengan batu roh atau sumber daya. Pedang raksasa prajurit raksasa itu ditempa oleh bahan-bahan top yang dia tukarkan dengan darahnya. Setelah menerima sejumlah besar item, semua peserta pelatihan bubar. Waktunya hanya 1 minggu. Apakah mereka bisa masuk Akademi Jiuxiao tergantung pada upaya minggu depan. Tidak ada yang berani membuang waktu saat ini. Tindakan semua kandidat berbeda. Beberapa kandidat meninggalkan kamp militer secara langsung setelah menerima persediaan dan bergegas menuju medan perang. Ini adalah orang dengan kepribadian yang lebih mendesak.
Kandidat lain, disatukan dalam 2 atau 3, berbisik satu sama lain, membentuk tim, dan kemudian mulai memasuki medan perang dalam mode tim. Ini adalah orang dengan kepribadian yang lebih berhati-hati. Yang lain berlari ke barak dan berbicara dengan para veteran tentang hal itu. Ini adalah seorang pria yang bertekad dan kemudian dinamis. Yang lain gugup dan panik, berdiri di tempat karena bingung. Ini adalah orang yang pemalu. Adapun Chu Xingyun, dia juga pindah pertama kali, tetapi dia tidak langsung pergi ke medan perang, tetapi juga berbalik dan memasuki barak. Setelah sedikit penyelidikan, Chu Xingyun langsung pergi ke kamp pengintaian. Chu Xingyun bukan satu-satunya yang datang ke kamp pengintaian, bahkan orang dengan sedikit kebijaksanaan dan kepercayaan diri akan memilih untuk datang ke sini, karena apa yang kurang dari mereka hanyalah panduan. Seorang kandidat yang tampan berdiri dan mengeluarkan sekantung batu roh. Saya memiliki 100 batu roh kelas 3 di sini, dan saya membutuhkan panduan terbaik. Melihat tas batu roh, semua pengintai tertegun. Konversi antara batu roh dari kelas yang berbeda adalah dalam unit 100. Satu batu roh kelas 3 dapat ditukar dengan 10.000 batu roh kelas 1. Meskipun tas kecil ini hanya memiliki 100 batu roh, itu dapat ditukar dengan 1 juta batu roh. Siapa pria ini? Satu suntikan adalah 1 juta dolar. Yang disebut, di bawah hadiah itu, harus ada pria pemberani, segera. Veteran tertua di kamp pengintaian, dengan 15 tahun pengalaman pengintaian, berhasil dipilih dan ditinggalkan bersama kandidat. Beberapa kandidat lain tampaknya tidak mampu membayar harga setinggi itu, tetapi paling tidak mereka juga mengeluarkan batu roh kelas 100.000 dan menyewa seorang pengintai yang berpengalaman dan pergi dengan kepuasan. Pada akhirnya, hanya Chu Xingyun yang tersisa, berdiri di kamp. Lusinan pengintai memandang Chu Xingyun dengan rasa ingin tahu, salah satunya berusia sekitar 20 tahun, dengan dada dan anggota badan yang tertutup bekas luka di tungkai. Jangan bilang, kamu bahkan tidak bisa mendapatkan 100.000. Menghadapi pertanyaan prajurit itu, Chu Xingyun tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, saya membayar berapa banyak uang, tapi saya tidak bermaksud menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah kamp militer, bukan pusat perbelanjaan. Saya tidak ingin bau tembaga mencemari itu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang terpana untuk sementara waktu, dan kemudian, di bawah hasutan prajurit, semua tentara di tenda tertawa. Prajurit itu menggelengkan kepalanya dengan mengejek, "Nak, tidakkah kamu datang ke sini, berbicara dengan kami tentang cita-cita, ambisi datang? Kami bukan anak-anak, tidak ada uang. Saya berjanji tidak ada yang akan pergi dengan Anda." Melihat serdadu prajurit dengan minat, Chu Xingyun mengulurkan tangan kanannya dan mengangguk ke arah serdadu prajurit itu, "Kenapa tidak ada siapa-siapa? Kurasa kamu baik-baik saja." Chu Xingyun berkata dengan serius, "Itu dia, ini kamu, ayo pergi bersamaku sekali." "Kenapa? Kamu tidak menghabiskan sepeser pun dan ingin memaksa orang untuk bergabung dengan tim?" Menghadapi gerakan Chu Xingyun, wajah prajurit itu tiba-tiba menyeramkan. Menghadapi tatapan suram prajurit itu, Chu Xingyun masih tersenyum, berjalan perlahan ke depan prajurit itu, menundukkan kepalanya, dan membisikkan kata di telinganya. Setelah berbicara, Chu Xingyun tidak tinggal lagi, berbalik dan pergi, meninggalkan keributan prajurit dan membeku di sana. Sampai sosok Chu Xingyun menghilang di pintu masuk akun kamp, bajingan tentara itu tiba-tiba pulih, melompat dengan kasar dan mengejar ke arah Chu Xingyun. "Adik laki-laki, oh, saudara. Bos, tunggu, aku." Melihat para prajurit berteriak dan berlari sepanjang jalan, semua prajurit di kamp itu tumpul. Apa yang terjadi, apa yang dikatakan anak itu? Tanaman hijau seperti penutup pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Di hutan primitif yang lebat, kedua sosok itu melompat dengan cepat dan fleksibel di antara cabang-cabang, dan angin seperti pesawat ulang-alik bergerak maju. Kedua tokoh ini tidak lain adalah Chu Xingyun dan prajurit bajingan yang tertipu olehnya. Setelah mengobrol di sepanjang jalan, kedua belah pihak bertukar nama. Tentara ini baru berusia 19 tahun dan bernama Bu Fan. Mengambil Fan sebagai nama, tetapi karena hubungan nama keluarga, membuat seluruh nama luar biasa. Jelas, orang tuanya menamainya dengan harapan bahwa dia akan menjadi orang yang luar biasa. Tetapi sangat mudah untuk menginginkan sesuatu yang luar biasa. Faktanya, hingga hari ini, pria ini cukup biasa. Ia bergabung dengan tentara pada usia 16 tahun dan sekarang berusia 19 tahun. Setelah bergabung dengan tentara selama 3 tahun, tetapi masih hanya seorang prajurit kecil di batalion pengintaian, apa yang begitu luar biasa. Berlari dengan kecepatan penuh untuk sementara waktu, keduanya akhirnya berhenti, mengeluarkan makanan kering dan air, dan mulai beristirahat. Tidak seperti kandidat lainnya, Chu Xingyun tidak memilih medan pertempuran frontal, tetapi Bu Fan memimpin. Keduanya memasuki hutan primitif, melewati garis depan musuh, dan memasukkan langsung ke pedalaman lunak masing-masing. Dia menyesap air, menelan makanan kering di mulutnya, dan Bu Fan memandang Chu Xingyun dengan penasaran. "Bos, apakah Anda yakin itu benar-benar baik-baik saja? Anda tahu, meskipun di pedalaman bukan kekuatan tempur utama, ada Tuan Nirwana." Dengan pandangan horizontal, Chu Xingyun berkata dengan ringan, "Apakah kamu pikir aku sakit jiwa dan lelah mencari kematian?
Ini, dengan ragu menatap Chu Xingyun, Bu Fan menggaruk kepalanya dan berkata tidak seperti, tapi aku masih belum bisa mengetahuinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mengeluarkan labu anggur, mengangkat kepalanya, dan menuangkan seteguk minuman keras, lalu berkata sambil menghela nafas alkohol, jangan berpikir tentang hal itu jika Anda tidak bisa mengetahuinya, maka Anda akan memahaminya secara alami. Mengangkat bahu dengan tak berdaya, Bu Fan jelas jenis TBC yang tidak bisa menghentikan mulutnya, dan dia berkata lagi, bos, mengapa Anda memilih saya dalam kondisi yang begitu baik? Menghadapi pertanyaan Bu Fan, Chu Xingyun menunjukkan senyum, apakah Anda pikir saya harus mempekerjakan seorang veteran yang berpengalaman seperti kandidat itu? Setelah merentangkan tangannya, Bu Fan berkata, meskipun saya pikir saya luar biasa, saya tidak bisa memikirkan alasan untuk tidak memilih mereka tetapi memilih saya. Menghirup anggur lagi, Chu Xingyun berkata, meskipun kamu bukan yang paling kuat dan paling berpengalaman, kamu bisa melihat dari bekas lukamu bahwa kamu adalah orang yang suka bertualang. Dengan kepala diangkat, Bu Fan dengan bangga berkata, yaitu, keberanian saya selalu menjadi yang terbesar. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, semakin banyak veteran, semakin malu-malu. Mereka takut mati. Jika kamu memilih mereka, apakah menurutmu, apakah mereka berani melaksanakan rencanaku? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bu Fan menjerit kagum dan tersenyum pahit, dia berkata, apakah kamu pikir aku sama bodoh dan berani datang? Tidak. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun menjelaskan, tidak cukup untuk menjadi berani, tetapi juga fleksibel dan cukup cepat, apakah itu reaksi atau kesadaran? Menunjuk bekas luka yang menutupi semua langkah, Chu Xingyun berkata, dari bekas luka di seluruh tubuh Anda telah berjalan di ujung pisau berkali-kali, tetapi Anda selalu dapat menjaga cedera tanpa mati. Ini menunjukkan bahwa respons dan kecepatan Anda unggul. Tetapi jika Anda ingin menjadi mayat hidup dalam 100 pertempuran, respons cahaya cepat dan kecepatan tidak cukup. Anda juga harus cepat dalam kesadaran. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, mata Bu Fan menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Kesadaran cepat, respons cepat, kecepatan cepat. Saya punya banyak sekali kelebihan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun menatap Bu Fan dengan ringan dan tersenyum dan berkata, ya, Anda memiliki terlalu banyak keuntungan, terlalu kuat. Reaksi pamungkas, kecepatan puncak, kesadaran luar biasa, satu-satunya kelemahan adalah bahwa daya rusak terlalu rendah, dan kekuatan keseluruhan lemah. Mendengarkan serangkaian pujian Chu Xingyun, senyum Bu Fan juga tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai kalimat terakhir, seluruh tubuh Bu Fan membeku di sana. Bahkan, tidak perlu bagi Chu Xingyun untuk mengatakan bahwa Bu Fan juga tahu karakteristiknya sendiri. Dia memiliki pikiran yang cerah, kesadaran yang cepat, respon yang cepat, dan kecepatan yang cepat, tetapi ketika bertarung, dia hampir tidak memiliki kematian. Meskipun sulit bagi musuh untuk membunuhnya, dia hanya bisa melukainya, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Sebaliknya, meskipun dia dapat menghindari cedera pihak lain dan memastikan bahwa dia terluka dan tidak mati, tetapi juga, dia tidak bisa membunuh pihak lain. Kalimat Chu Xingyun terlalu benar, yaitu, kekuatan penghancur rendah, dan kekuatan keseluruhan lemah. Seringkali, ia memotong tubuh lawan dengan memar, tetapi lawannya abadi. Dia sengaja menemui jalan buntu, tetapi kenyataannya dia telah memar di seluruh tubuhnya, tidak mampu mendukung. Alasan mengapa kali ini mengejar Chu Xingyun dan tidak mengejar 1 sen sebenarnya sangat sederhana. Ketika Chu Xingyun berbisik di telinganya, dia berjanji kondisi bahwa dia tidak bisa menolak. Omong-omong, sebenarnya Chu Xingyun mengatakan di telinganya sangat sederhana, roh iblis milikku, esensi dan darah adalah milikmu. Jiwa iblis dapat ditukar dengan jasa militer, dan darah esensi dapat ditukar dengan batu roh, bahan, dan bahkan melamar pandai besi tingkat atas untuk menyesuaikan senjata untuk mereka. Mengambil contoh perang Juling sebagai contoh, ia menggunakan 10 salinan darah kaisar prajurit iblis untuk menyewa seorang kaisar dan menghabiskan 10 tahun untuk menempa pedang perang Juling untuknya. Darah ras iblis dapat disempurnakan menjadi obat mujarab untuk membantu para biarawan menembus belenggu. Ini adalah bahan strategis yang paling penting bagi manusia dan konfrontasi iblis. Darah esensi dapat ditukar dengan sejumlah besar batu roh kapan saja, tetapi batu roh tidak dapat ditukar dengan darah esensi. Darah iblis dikendalikan oleh Xianting, dan bahan strategis terpenting, setiap transaksi perdagangan pribadi, adalah ilegal. Meskipun milion spirit stone juga bisa pergi ke pasar gelap dan menemukan raja yang baik. Tetapi jika Anda ingin menemukan senjata yang benar-benar cocok untuk Anda dan cocok dengan seni bela diri Anda sepenuhnya, Anda dapat menggunakan seni bela diri Anda hingga batasnya. Tidak ada 2 daun identik di dunia, atau 2 pejuang identik. Satu-satunya cara untuk menginginkan senjata yang benar-benar cocok untuk Anda adalah dengan membuatnya dibuat khusus. Tidak ada cara lain. Dengan karakteristik Bu Fan yang cepat dan fleksibel, dan kecepatan reaksi hingga batasnya. Selama dia memiliki senjata tajam yang sangat cocok dengan seni bela dirinya, kenaikannya benar-benar dapat diprediksi. Mengingat jumlah besar darah iblis yang akan tiba, dan mengingat bahwa ia dapat menyesuaikan senjata sihir setelah kembali, mata Bu Fan tiba-tiba menyala.
Dengan Divine Soldier, Anda dapat membuat prestasi dan mencapai ketenaran dan kekayaan. Esensi darah dapat ditukar dengan kekayaan, roh iblis dapat meningkatkan pangkat dan kehidupan Bufan akan benar-benar luar biasa. Untuk mencapai tujuan ini, kali ini, dia benar-benar harus berusaha sekuat tenaga, dan ini persis yang diinginkan Chu Xingyun. Tidak ada yang mau menjadi orang biasa, tidak ada yang tidak mau turun, apalagi seseorang yang dinamai Bufan. 3 atau 2 menelan makanan kering ke dalam perut, mengambil ketel, dan setelah mabuk, Bufan melompat pertama, dengan cemas berkata oke, sisanya hampir selesai, cepat dan pergi. Tidak jauh di depan ini adalah pedalaman dari klan iblis. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Melihat Bufan, yang sedang terburu-buru, Chu Xingyun mengangguk puas. Jika Anda ingin kuda itu berlari, Anda harus merumput kuda itu. Jika Anda menginginkan keuntungan terbesar, Anda harus memberikan manfaat terbesar. Berdiri dan melihat ke kedalaman hutan, Chu Xingyun sudah bisa merasakan napas ras setan. Pertempuran akan segera dimulai. Pertempuran pertama alam semesta Chu Xingyun akan segera dimulai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.